Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, hari ini saya akan membacakan hadis tentang amru addil amanah, yaitu amru perintah, addil amanah menunaikan amanah. Baik, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man itanaka wa la takhun man khonaka." Rawahu Abu Dawud. Addil amanata, tunaikanlah amanah. Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang mempercayakannya kepadamu. Wala takhun man khonaka, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ya. Sudah jelas ya? Baik, nanti akan dijelaskan beberapa syarahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'aniyal mufradat, beberapa makna mufradat. Addi yaitu adda, ausalahu salim, yaitu melaksanakan atau mengirim, ya. Adil amanata, laksanakan amanah. Al amanata yakni subatu alal ahdi, sabatu alal ahdi wafa aksuha al khiyanah. Amanah yaitu ketetapan pada ahdu itu janji, atau wafa yaitu kesetiaan. Aksuha kebalikannya amanah yaitu al khiyanah. Selanjutnya tahun. Masdaruha al-khiyanah, yaitu masdarnya lafadz khiyanah. Wahya adamu siyanatil amanah wa naqdiha, yaitu tidak adanya menjaga amanah, tidak adanya penjagaan sebuah amanah. Wa naqdiha, yaitu melanggar sebuah amanah, yaitu tahun, ya, masdar dari lafadz khiyanah. Selanjutnya syarhul hadis, syarah hadis, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, addi, yaitu tunaikanlah, bi fathil hamzati, dengan fathah hamzah, wa kasrid dali, dan kasrad dal, ujuban fil wajib, yaitu hukumnya wajib, ya. Addi, tunaikanlah. Wa nudban, dan sunahnya fima tatlubu fihil muawanah minal ada, ya. Sunahnya yaitu ketika di dalamnya mencari suatu bantuan untuk melaksanakannya. Qala ar-Raghib, berkata ar-Raghib, yaitu wa huwa daf'u ma yajibu daf'uhu au tawfiyatuhu, yaitu daf'u, menolak apa yang diwajibkan untuk ditolaknya. Wa tawfiyatuhu, dan mengambilnya. Ai ausalah al amanah, yakni mengambil sebuah amanah. Wa hiya kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hafidhuhu. Apa amanah? Yaitu setiap hak yang diwajibkan kepadamu untuk melaksanakannya dan menjaganya. Wa man qasaruha ala haqqi au haqqil khalqi faqad qasara. Dan siapa yang telah mengurangi sebuah amanah pada hak, di atasnya hak atau hak manusia, maka dia telah mengurangi. Sebuah amanah. Qala al-Qurtubi, ya, Al-Qurtubi berkata, al-amanatu tashmulu
a'dadu katsira. Nah, al-amanah itu mencakup beberapa macam. Lakin ummahatuha al-wadi'ah wal-luqatah wal-rahan wal-'ariyah ila mani tanaka. Nah, tapi yang sangat ditetapkan di sini ya, pentingnya, maksudnya sebuah amanah itu macam-macam. Di antaranya itu apa? Al-wadi'ah, yaitu titipan. Kemudian al-luqatah, yaitu temuan. Warrohen, dan gadai. Wal-'ariyah, dan pinjaman. Ila mani tanaka, kepada orang yang mempercayakannya kepadamu. Alaiha, nah, pada amanah itu. Wala mafhumun lahu bal ghalabi, nah, tidak yang difahami miliknya itu, tetapi melampaui. Fa in hafidhaha asarun kamalil iman. Ketika seseorang itu menjaga amanah, maka pengaruhnya itu apa? Kamalul iman. Dia akan mempunyai sempurnanya keimanan. Fa idza naqasat amanah finnas. Ketika berkurang sebuah amanah, maka manusia itu juga akan berkurang. Ya, berkurang kesempurnaan imannya. Wa idza zadat. Ketika amanah itu bertambah, maka akan bertambah juga keimanannya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Selanjutnya, wal murad, yang dimaksud yaitu man ja'ala laka syar'u ala malihi bada fashamala ma idza alqat rihu sauban fi baitika au dakhala fihi ja'i, yaitu man, siapa, ja'ala, yang menjadikan laka untukmu asyara, syariat, ala malihi, pada hartanya, bada, kemudian memulai, fashamala, dan mencakup, ma idza alqat, sesuatu yang dilemparkan, arrih, yaitu bau, ya, sauban, baju, fi baitika, di rumahmu, au dakhala fihi, atau masuk di dalamnya, ja'i, orang yang lapar. Wal muradu bi adaiha, dan yang dimaksud melaksanakan amanah yaitu isaluha. Isaluha yaitu menyampaikannya, ilaihi. Bitakhliyah bainahu wa bainaha, yaitu menyampaikannya dengan jelas, ya, di antara dirinya dan amanah tersebut kepada orangnya. Falaisatil amanatu bil ma'nal mustalah alaihi 'indal fuqaha min annaha al-wadi'ah allati lam yatmunha bil yad idza lam yaqtasir. Bukanlah sebuah amanah itu makna, ya, dalam istilahnya. Nah, menurut ulama fuqaha yaitu al-wadi'ah, titipannya. Kalau titipan itu bisa disimpan di tangannya. Idza lam yaqtasir. Nah, ketika itu tidak dikurangi. Selanjutnya, waqala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, al-zahiru annal murad bil amanah at-taklif, ya. Yang zahir, yang jelas bahwa pengertian dari amanah yaitu at-taklif, yaitu beban. Alladzi kallafallahu bihi ibadahu, yang telah Allah memberikannya kepada hamba-hambanya. Wal ahdu, dan berikrar hambanya itu akhadahullahu alaihim, yang telah mereka berikrar mengambil amanah itu dari Allah, ya. Wahya allati fi qaulihi ta'ala, yang jelas dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
innahu kana zaluman jahula. Al-ayah. Ini adalah surat Al-Ahzab ayat ke-72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah. Allah telah memberikan amanah, yaitu ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Apabila dikerjakan, pelakunya akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan, pelakunya akan disiksa. Nah, Allah mengemukakan amanah ini kepada siapa? Pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Seumpama Allah menciptakan pada masing-masing pemahaman dan dapat berbicara. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir, yakni merasa takut akan mengkhianati amanahnya itu. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia, oleh Nabi Adam, sesudah terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim. Amat zalim yaitu terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya itu. Lagi amat bodoh manusia itu, yaitu tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Ya, jadi kita ini hidup di dunia itu diberi amanah oleh Allah untuk bersujud, untuk taat pada Allah. Itu adalah amanah, kewajiban kita. Ya, jadi kita lakukan kewajiban itu sebaik-baiknya, semampu kita. Kewajiban tetap harus dilaksanakan, meskipun sakit, ya, karena kita itu butuh kita itu butuh sujud pada Allah yang menciptakan langit, bumi. Kita hidup ini di dunia milik Allah. Maka sangat tidak pantas lah ya kita hidup di dunia milik Allah sedangkan kita tidak bersujud pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sujud juga bisa diartikan apa? Patuh, taat pada perintah Allah. Nah, itu sudah dijelaskan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ya. Wa fin nihayah, dan di dalam akhirnya yaitu al-amanah taqau 'ala ta'ah. Amanah itu terletak pada ketaatan, wal ibadah dan ibadah, wal wadi'ah dan titipan, wasiqah dan kepercayaan, wal aman dan keamanan. Wa qala al-Fakhrur Razi, dan Fakhrur Razi berkata, qala hiya at-taklif, yaitu beban. Sumya amanah li'anna man qasra fa'alaihi al-ghurama. Dinamakan amanah karena siapa yang memendekkan, yang tidak melaksanakan amanah secara tetap, maka dia akan al-ghuramah, akan mendapatkan hukuman. Wa man waffa falahul karamah, dan siapa yang menyempurnakan amanah tadi, maka dia akan mempunyai karamah, kemuliaan. Ya. Semoga kita bisa menjalankan amanah kita sebagai seorang hamba. Selanjutnya, walamma kanatin nufus naza'ah ilal khiyanah rawaghah 'inda madayiqil amanah. Nah. Dan karena apa jiwa-jiwa itu dicabut pada khianah dan menghindar ya ketika mempersempit sebuah amanah. Wa rubama ta'awwalat jawazuha ma'amal lam yalzamha aqabahu. Nah, dan kadang-kadang juga bolehnya ya berpaling ketika dia tidak diwajibkannya. Ya. Maka di sini adalah dia akan ketika dikhianati maka jangan mengkhianati. Wa biqaulihi wala tahun man khonaka. Jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Jangan membalas berkhianat ketika kamu diberi amanah.
Ya, jadi ketika kamu pernah dikhianati oleh si A misalnya. Kemudian si A itu memberikanmu sebuah amanah. Nah, dalam hal ini jangan kamu berkhianat. Ya, jangan membalas khianatnya. Tunaikan sebuah amanah. Dan ambillah hakmu jika kamu mempunyai hak di situ. Ya. Ai la ta'am muluhu bi muamalatihi. Nah, wala tuqabil khiyanatahu bi khiyanatika. Yakni jangan kamu bermuamalah. Maksudnya di sini saling berinteraksi ya dengan muamalah kepadanya. Wala tuqabil khiyanatahu, dan jangan kamu membalas khianatnya dengan khianatmu. Fatakunu mislahu, karena kamu akan dikatakan seperti dirinya. Walaisa minha ma ya'khuduhul insan. Nah, ini bukanlah termasuk apa yang diambil manusia. Min mali man jahadahu itla ta'adda fihi. Yaitu pada hartanya, pada siapa yang mengingkarinya ketika tidak melewati di dalamnya. Ya, maksudnya apa? Wal muradu. Ya, maksudnya ini idza khanaka sahibuka, ketika temanmu itu mengkhianatimu, fala tuqabilhu bijazai khianah. Maka jangan kamu membalasnya dengan khianatnya. Wa in kana hasanan ay jaizan bal qabalahu bil ahsan. Ya, meskipun baik, yakni ya, kamu di situ boleh ya. Boleh menerimanya bil ahsan, dengan yang lebih baik. Alladhi huwa al-afu, yaitu memaafkan. Wadfa billati hiya ahsan. Nah, ini ada termasuk ayat ya. Jadi kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ya, wahada kama qala At-Tibi ahsan. Nah, bagaimana At-Tibi ahsan berkata, wahadi mas'alah tatakarraru ala sunnatil fuqaha. Ini juga diulang-ulang pada sunnah ahli fikih. Walahum fiha aqwal. Di dalamnya sini ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat. Al-awwal, yang pertama, yaitu la tahun man khonaka mutlaqan. Jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu secara mutlak ini ya. Wa huwa zahirul hadis. Ini zahir hadisnya sudah jelas. Jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Nah, seandainya begitu berarti kamu sepadan dengannya. Kemudian yang kedua, ini ada qaul lagi, khun man khonaka. Hianatilah orang yang mengkhianatimu, yaitu qalahu Syafi'i. Ini Asy-Syafi'i, yang Imam Syafi'i yang berkata, wa huwa masyhuru mazhab Malik. Ya, masyhur mazhab Imam Malik. Wa ajabu, dan mereka menjawab, an hadal hadis bi annahu lam yasbut. Nah, bahwa hadis ini tidak dipastikan, ya. Maksudnya apa? Wal maknanya la ta'khud minhu azida min haqqika. Jangan mengambil darinya, aku menambahkannya, min haqqika, dari hakmu. Wa huwa isyaratun ilal akmali kama marra. Dan ini adalah isyarat dari sempurnanya melakukan amanah sebagaimana yang lalu. Ya, jadi jangan mengambil khianatnya. Jangan mengambil darinya, ya, maksudnya membalasnya. Dan menambahkannya apa? Kamu boleh mengambil ketika itu adalah hakmu. Ya. Asalis, yang ketiga, ingka namimma tamanuka alaihi man khonaka salatakhun. Nah, ketika ada orang, ya, orang yang memberimu tanggung jawab, yaitu orang yang pernah mengkhianatimu, maka jangan berkhianat padanya.
Wa in kana laisa fi yadika, meskipun itu tidak dalam yadika, dalam kekuasaanmu, fakhud haqqaka minhu, tapi kamu harus tetap mengambil hakmu darinya. Qala Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah. Ya. Jadi yang kedua dan ketiga ini sama, ya. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu, tapi kamu harus mengambil hakmu jika kamu mempunyai hak di situ. Kemudian ar-rabi yang ketiga, in kana min jinsi haqqika fakhudhu wa illa fala. Nah, ketika jenis ini adalah ada hak milikmu, fakhudhu, maka ambillah. Wa illa, ketika tidak ada fala, maka jangan diambil. Qalahu Abu Hanifah. Yang berkata ini adalah Abu Hanifah rahimahullah. Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, was-sahih, dan sahihnya minha jawazul i'tidai bi an ta'khudha misla malika min jinsihi, yaitu boleh ya melaksanakan, yaitu mengambil hartamu, nah, ketika itu adalah hakmu. Au ghairi jinsihi ida adalta, atau selain jenisnya itu kamu harus berbuat adil. Li'anna ma lil hakim fi'lahu, karena apa yang miliknya hakim itu akan dilakukannya. Ida qadarta taf'aluhu itorota. Nah, ketika kamu bisa mampu untuk melakukannya, maka lakukanlah, ya. Ini adalah perkataan Zarqani wa Munawi. Wa sababul hadis, dan sebab hadis, kama rawahu Ishaq bin Rahwi fi musnadihi, ini diriwayatkan dari Ishaq bin Rahwaihi dalam musnadnya, yaitu anna rajulan zana bimra'atin akhar, ada seorang laki-laki yang zina dengan perempuan lain. Summa tamkunul akhar, kemudian menetapkan yang lain, min zaujatin, dari istri seorang yang zani itu, bi antarokaha, supaya perempuan itu meninggalkannya. Indahu, meninggalkan suaminya. Wasa farodan, ketika suaminya bermusafir. Nah, ini ketika seorang ya istri ini dikhianati oleh suaminya, maka seorang istri tidak boleh mengkhianati. Ya, wala tahun man khonaka, jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Nah, jika seperti itu berarti sepadan, ya, sama-sama berkhianat. Fastasyaron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan, nah ya, maksudnya hadis ini fil amri, dalam sebuah perkara. Fadzakarul hadis, maka menyebutkan hadis ini. Dzakarahu Zarqani al-Mawahib. Ini hadis ini disebutkan oleh Imam Az-Zarqani al-Mawahib dalam kitab Al-Mawahib. Alhamdulillah, telah selesai hadis yang saya sampaikan hari ini tentang amru ad-dil amanah, yaitu perintah menunaikan sebuah amanah. Ya, terutama kita sebagai seorang hamba itu diberi amanah oleh Allah untuk bersujud kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kita miliki. Ya, alhamdulillah, semoga kita bisa menjadi hamba, sebaik-baik hamba di hadapan Allah. Dan semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.